Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgaliza Al-Jazira dengan NIM 214221118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi fikih dengan maqasidus syar'i, relasi fikih dengan sains, relasi fikih dengan kebudayaan, relasi fikih dengan gender, dan moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, relasi fikih dengan maqasidus syar'i. Apa sih itu maqasidus syar'i? Maqasidus syar'i menurut bahasa artinya tujuan syariat. Sedangkan menurut istilah, maqasidus syar'i adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hukum dari keseluruhan hukum. Nah, maqasidus syar'i ini dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafas, yang ketiga hifdzun akal, yang keempat hifdzun nasl, yang kelima hifdzul mal. Akan tetapi menurut Jazir Auda, maqasidus syar'i ini terdapat 6 aspek. Dari 5 aspek tersebut ada hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan. Nah, contoh dari maqasidus syar'i ini yang pertama, hifdzun din dan hifdzun nafas itu saling berkaitan. Contohnya melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah puasa. Sholat ini itu kan kewajiban setiap orang Islam, kewajiban semua orang mukmin. Nah, dari gerakan-gerakan sholat itulah bisa membantu kesehatan tubuh ataupun kesehatan jiwa. Begitupun dengan puasa yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh ataupun kesehatan jiwa. Selanjutnya hifdzul akal. Contohnya itu kita dilarang meminum khamar karena hal tersebut mampu menghilangkan akal kita ataupun memabukkan. Yang ketiga selanjutnya itu hifdzul mal. Nah, hifdzul mal ini contohnya itu seperti zakat, sedekah ataupun infak. Terus ada hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan. Contohnya itu kita dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, pembagian maqasidus syar'i itu ada 3. Yang pertama doruriyat, yang kedua hajiyat, yang ketiga itu tahsiniyat. Ketiga ini saling berkaitan. Contoh dari ketiganya itu, kita boleh membuka aurat apabila untuk sebuah pengobatan suatu penyakit. Nah, karena sakit itu kan otomatis butuh obat, itu doruriyatnya. Sedangkan membuka aurat itu mempermudah orang yang sakit ini untuk diobati. Nah, itu hajiyatnya. Sedangkan menutup aurat itu tahsiniyatnya, karena tahsiniyat ini membuat seseorang untuk menjadi lebih baik ataupun lebih beradab. Selanjutnya itu relasi fikih dengan sains. Nah, relasi fikih dengan sains ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama pola integrasi, yang kedua independen, yang ketiga itu sikap mendua. Nah, pola integrasi ini atau penguatan itu contohnya ilmu falak. Nah, seiring berjalannya perkembangan sains itu mempermudah untuk memperkuat hukum-hukum fikih. Terus yang kedua itu independen atau dia itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya itu kita diperbolehkan melaksanakan sholat qashar apabila dalam perjalanan yang mencakup jarak 89 km. Nah, yang terakhir sikap mendua. Nah, sikap mendua ini dibagi menjadi 2, yaitu konflik dan dialog. Nah, untuk yang konflik ini sesuatu yang masih bertentangan dengan agama. Contohnya itu haji virtual, yang mana hal ini masih diperdebatkan oleh para ulama tentang sah atau tidaknya haji tersebut. Yang kedua itu dialog. Nah, dialog ini boleh dilakukan apabila setelah melalui diskusi dan ada jaminannya. Contohnya itu transplantasi ginjal. Selanjutnya ada relasi fikih dengan kebudayaan.
Menurut Dr. Munchoroningrat, apapun itu yang membutuhkan pemikiran manusia adalah kebudayaan. Nah, wujud dari kebudayaan itu ada 3. Yang pertama, konsep mencakup gagasan dan pemikiran manusia. Yang kedua itu materi. Yang ketiga, aktivitas sosial. Nah, dari ketiganya itu terdapat pendekatan relasi fikih dengan budaya secara filosofis. Ada 3 juga. Yang pertama historis. Historis ini berdasarkan sejarah, entah itu sejarah Nabi ataupun sejarah dari hukum fikih itu sendiri. Yang kedua itu mempertimbangkan hukum prinsip mempertimbangkan syariat hukum Islam, entah itu secara absolut ataupun universal. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, baik itu secara tekstual ataupun kontekstual. Nah, selanjutnya ada relasi fikih dengan gender. Di zaman dahulu, perempuan itu dipandang lebih rendah ketimbang laki-laki. Nah, di zaman dahulu peran perempuan itu cuma ada di dalam rumah, mengurus urusan rumah, menyusui, melahirkan, dan merawat anak. Akan tetapi, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang membawa kesejahteraan dan mengangkat kehormatan perempuan, di zaman sekarang perempuan boleh menjadi seorang pemimpin berdasarkan syariat-syariat yang ada. Nah, apakah perempuan boleh menjadi kepala rumah tangga ataupun kepala keluarga? Untuk menjadi kepala rumah tangga itu boleh. Apapun itu berurusan dengan rumah, perempuan boleh menjadi pemimpin. Beda lagi dengan kepala keluarga, itu menurut pertimbangan bersama, kesepakatan bersama. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pembahasan moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi. Nah, moderasi ini kan itu sikap tengah, atau dia itu tidak berlebih-lebihan. Pendekatan dari moderasi beragama sendiri itu ada pendekatan tekstual dan kontekstual, terus sikap adil ataupun menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan bersikap tidak memihak manapun, entah itu memihak pihak ekstrim kiri ataupun pihak ekstrim kanan. Pendekatan dari moderasi beragama ini itu ada in the wall, at the wall, beyond the wall, dan pengajaran tekstual ataupun kontekstual. Nah, tadi kan moderasi beragama itu sikap tengah ya, dia itu tidak memihak manapun gitu, entah itu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ekstrim kiri yang mana mereka itu mengacu pada teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis, dan kebenarannya itu absolut. Sedangkan ekstrim kanan itu liberalisme. Mereka tidak mengacu pada teks-teks agama, melainkan mengacu pada pemikiran mereka atau rasional mereka. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang beberapa relasi fikih dengan maqasidus syar'i, relasi fikih dengan sains, relasi fikih dengan kebudayaan, relasi fikih dengan gender, dan moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.